semuanya baik ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Rian ya, karena si Rian yang datang lebih awal tadi ya. Ya Rian, silahkan pimpin doanya. Amin. Oke, selesai berdoa. Nah, seperti biasa kita itu pasti menyanyikan lagu nasional. Nah, yang mana hari ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, yang dipimpin oleh Dina ya. Ya, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Nah, baiklah anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu nasional, sudah berdoa. Nah, selanjutnya coba kalian keluarkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, dan bereskan apa saja yang tidak diperlukan di meja. Nah, disingkirkan saja karena kita perlu adalah buku dan alat tulis untuk belajar. Oke, nah, oh iya, ibu hampir lupa. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan mencek kehadiran kalian ya. Nah, oke, ibu cek dulu ya. Rian hadir. Nah, alhamdulillah ternyata hari ini hadir semua. Ibu senang sekali karena kalian itu hari ini tidak ada yang tidak berhadir. Nah, oke, selanjutnya, apakah kalian sudah tahu belum kita hari ini itu belajar apa? Ya, betul, kita hari ini belajar tentang gaya ya. Nah, yang dimana itu setiap kegiatan itu pasti kita itu melakukan sebuah gaya. Nah, terus ibu mau tanya nih, apa saja sih yang kalian ketahui tentang gaya? Nah, macam-macam gaya itu apa-apa aja yang kalian ketahui? Ya, gaya gesek, gaya gas. Ya, betul, jawaban kalian betul semua ya. Berarti kalian udah mengetahui apa itu sedikit tentang gaya ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar tentang gaya yang ada di lingkungan. Selanjutnya itu juga tentang gaya apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Nah, kita akan belajar itu. Oke, selanjutnya buka bukunya halaman 13 ya. Di sini ibu memiliki sebuah gambar. Coba kalian perhatikan, ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, gambar candi. Ada yang tahu apa nama candi yang ada di gambar ini? Najiha? Candi Prambanan. Di mana letak Candi Prambanan ini? Di daerah mana? Ada yang tahu? Iya, di daerah Jogja atau yang biasa disebut dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana sih? Termasuk provinsi apa sih Daerah Istimewa Yogyakarta itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Jawa Tengah. Iya, betul. Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta itu termasuk di dalam provinsi Jawa Tengah. Di sini ibu ingin tanya, pernahkah kalian memainkan ketapel? Iya, mungkin sudah pernah semua ya memainkan ketapel. Ada yang tahu ketapel itu terbuat dari apa? Iya, betul, dari kayu bercabang. Selanjutnya dari karet gelang, betul, dan karet untuk alasnya. Iya, betul. Jadi ketapel itu merupakan alat lontar kerikil atau batu kecil yang biasa digunakan untuk memburu hewan yang merusak tanaman yang ada di kebun atau tanaman yang ada di sekitar. Nah, kalian pasti pernah memperhatikan ketapel yang ditarik lalu dilepaskan dan menghasilkan lontaran batu kecil yang ditarik bersama ketapel tersebut.
Nah, di situ ada yang tahu itu termasuk gaya apa yang terjadi pada peristiwa tersebut saat penarikan dan pelepasan pada ketapel tersebut. Ada yang tahu? Iya, betul. Jadi itu merupakan adalah gaya pegas yang terjadi saat adanya penarikan dan pelepasan pada ketapel tersebut. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang keunikan daerah di Yogyakarta. Ya, setiap daerah atau provinsi yang ada di Indonesia pasti memiliki keunikan atau kekhasannya masing-masing, baik dari adat istiadat, tradisi, budaya, ataupun dalam hal seni. Tak terkecuali untuk daerah Yogyakarta. Nah, mohon perhatikan PowerPoint dari Bapak yang akan membahas tentang keunikan daerah di Yogyakarta. Ya. Nah, ini ada beberapa keunikan yang ada di Yogyakarta. Pertama, punya sebutan yang banyak. Yogyakarta memiliki banyak julukan, yaitu misalnya sebagai kota pelajar. Hal ini dibuktikan dengan adanya Universitas Gadjah Mada. Nah, itu merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Itu juga merupakan lambang bahwa orang-orang yang ada di daerah Yogyakarta memiliki pendidikan yang sangat bagus, yang berkualitas. Kemudian juga Yogyakarta ini juga dijuluki sebagai kota seniman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak hal-hal yang berbau kesenian yang ada di Yogyakarta, seperti adanya wayang kulit, alat musik gong, gamelan, dan lain-lain. Bisa juga kita temui bangunan-bangunan yang ada di Yogyakarta itu memiliki bentuk yang unik, seperti pada bangunan keraton-keraton atau kerajaan yang ada di Yogyakarta. Nah, kemudian juga Yogyakarta ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, ibu kota Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang adalah di kota Jakarta. Namun tak dapat kita pungkiri bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia, yaitu pada tahun 1946 sampai akhir tahun 1949. Nah, kemudian setelah tahun 1949 itu barulah kembali ibu kota Indonesia kembali ke wilayah kota Jakarta. Oke, selanjutnya di Yogyakarta ini juga merupakan kota lahirnya organisasi terbesar. Apa organisasi terbesar yang di Indonesia? Yaitu organisasi Muhammadiyah. Jadi organisasi Muhammadiyah ini dibentuk di Yogyakarta. Sebagaimana kita ketahui, organisasi Muhammadiyah ini sudah menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Jadi merupakan salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia. Oke, selanjutnya di Yogyakarta juga ada memiliki keunikan yang lain, yaitu namanya upacara Grebek Maulud. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada gambarnya. Nah, ini adalah gambar pada upacara Grebek Maulud. Upacara Grebek Maulud ini merupakan upacara yang diadakan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang biasanya dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal pada tahun Hijriah. Pada daerah-daerah lain mungkin melaksanakan Maulid pada saat peringatan Maulid Nabi. Nah, kalau di Yogyakarta, peringatan Maulid Nabi dilaksanakan dengan cara upacara Grebek Maulid. Kemudian kita perhatikan lagi keunikan yang lain. Nah, di sini ada Tugu Yogyakarta. Nah, di sini ada gambarnya. Tugu Yogyakarta ini juga merupakan keunikan yang ada di Yogyakarta. Sekaligus juga ini
merupakan bundaran utama di kota Yogyakarta. Tugu Yogyakarta ini sebagai tugu 0 km yang letaknya di Gowongan di daerah Jetis, Yogyakarta. Memiliki bangunan yang unik dengan bentuk yang unik. Kemudian kita lanjut ke keunikan yang lain. Nah, di sini ada andong. Nah, perhatikan gambarnya. Ya, jadi andong ini merupakan alat tradisional yang menggunakan tenaga kuda atau yang biasa kita sebut dengan kereta kuda. Nah, jadi pada zaman dulu andong ini merupakan transportasi tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat yang ada di Yogyakarta. Namun pada saat ini andong digunakan untuk keperluan wisata, seperti di tempat pantai Parangtritis di daerah Bantul, kemudian juga digunakan untuk keliling-keliling kota Yogyakarta. Nah, itu tadi beberapa keunikan-keunikan yang ada di Yogyakarta. Nah, selanjutnya kalian dipersilahkan untuk membaca buku narasi kita pada halaman 38. Jadi silahkan baca dulu. Ini untuk memperkaya wawasan kita. Oke, Bapak beri waktu selama 10 menit. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Kemudian kita lanjut membahas tentang salah satu keunikan yang sangat legenda yang ada di Yogyakarta, yaitu Candi Prambanan. Oke, sebentar Bapak buka. Nah, ini adalah gambar dari Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus juga merupakan salah satu candi Hindu yang terindah di Asia Tenggara. Nah, keunikan Candi Prambanan ini terletak pada kisah legendanya. Nah, pada zaman dahulu ada seorang putri yang bernama Roro Jonggrang. Beliau merupakan putri yang sangat cantik jelita, sehingga membuat salah satu pangeran yang bernama Bandung Bondowoso tertarik untuk meminangnya. Namun Roro Jonggrang tidak tertarik dengan Pangeran Bandung Bondowoso, sehingga beliau melakukan penolakan secara halus dengan cara memberikan syarat untuk membangun 1000 candi dalam satu malam. Namun walaupun begitu, Pangeran Bandung Bondowoso tetap merasa untuk menyanggupinya. Nah, Bandung Bondowoso meminta bantuan kepada para makhluk halus atau para jin untuk membangun 1000 candi tersebut. Namun setelah Putri Roro Jonggrang mengetahui keadaan tersebut, maka Roro Jonggrang meminta para penduduk untuk menyalakan api unggun dan menumbuk padi agar para makhluk halus yang membuat candi itu merasa mengira pada saat mereka membangun candi itu sudah pagi. Sehingga dengan perlakuan yang dilakukan oleh penduduk atas suruhan Putri Roro Jonggrang tadi, para makhluk halus atau para jin lari meninggalkan pembangunan candi tersebut. Padahal candi tersebut sudah terbangun sebanyak 999 candi. Nah, setelah mengetahui
Setelah mengetahui hal itu, Pangeran Bandung Bondowoso kesal dengan sikap Roro Jonggrang yang menipu dirinya, sehingga Pangeran Bandung Bondowoso mengutuk Putri Roro Jonggrang menjadi sebuah patung, sehingga menjadilah yang awalnya tadi 999 candi. Setelah Putri Roro Jonggrang dikutuk menjadi patung, sehingga genaplah menjadi 1000 candi. Nah, jadi begitulah legenda yang ada pada Candi Prambanan. Sehingga Candi Prambanan ini merupakan candi yang sangat besar, yaitu sebanyak 1000 candi. Ya, mungkin itu penjelasan tentang Candi Prambanan dan legenda Roro Jonggrang. Nah, kemudian selanjutnya Bapak minta kepada kalian untuk membaca buku cerita tentang legenda Roro Jonggrang. Silahkan buka bukunya pada halaman 40. Kita beri waktu sekitar 10 menit lagi. Oke, sepertinya sudah selesai. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengamati gambar ini. Nah, dari gambar ini kalian bisa melihat apa saja? Ya, ada Candi Prambanan. Terus ada apa lagi? Ya, ada petugas kebersihan yang sedang mendorong atau menarik gerobak. Nah, iya. Jadi, ada yang tahu apa istilah yang sedang dilakukan dari petugas kebersihan ini? Iya, petugas kebersihan sedang melakukan gaya. Nah, jadi kita akan membahas pengertian dari gaya. Apa sih gaya ini? Kita lihat ya. Kita klik dulu. Nah, pengertian gaya adalah gerakan atau gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan sebuah benda bergerak. Nah, jadi apabila gerak kita saat kita menarik meja, nah itu kan bendanya bergerak. Gerakannya itu disebut dengan gaya. Lalu apa sih pengertian dari gerak? Nah, gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh dari gaya. Nah, jadi gaya dan gerak ini saling berkaitan. Nah, gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan gaya dan gerak. Nah, apa saja sih perbedaannya? Nah, yang pertama itu ada gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan. Sedangkan gerak disebabkan karena adanya gaya. Selanjutnya, yang kedua itu gaya dapat mempengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikannya. Nah, sedangkan gerak tidak mempengaruhi bentuk bendanya. Nah, jadi berbeda ya. Yang ketiga, itu gerakan benda dapat disebabkan oleh adanya gaya. Sedangkan benda yang bergerak belum tentu memiliki gaya. Yang keempat adalah
Gaya sesuatu tidak bisa dilihat, namun dapat dirasakan. Sedangkan benda berbeda dengan gerak. Gerak dapat dilihat karena gerak itu kan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Terus yang terakhir ada gerak dipengaruhi oleh gaya. Sedangkan gaya tidak harus dipengaruhi oleh gerak. Tadi kita sudah belajar tentang gaya dan gerak. Jadi, gaya merupakan adanya tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut bisa bergerak. Jadi, apabila ada suatu benda yang bergerak, itu merupakan adanya gaya. Sedangkan gerak merupakan perpindahan posisi awal ke posisi lainnya yang dikarenakan adanya pengaruh dari gaya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran materi gaya dan gerak pada hari ini? Apabila tidak ada, kita lanjutkan ke pembelajaran kita selanjutnya. Oke anak-anak, silahkan kalian berkumpul ke kelompok kalian masing-masing. Jadi di sini untuk kelompok 1, di sini untuk kelompok 2, di sini untuk kelompok 3. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke, bagus. Hari ini kita belajar tentang gaya dan juga gerak. Ibu mau masing-masing dari kelompok untuk memberikan pengertian dari gaya dan juga gerak. Kemudian, Ibu ingin kalian menganalisis apa hubungan dari gaya dan juga gerak ini. Nah, yang selanjutnya, gaya itu memiliki banyak macamnya dan banyak ragamnya. Ibu mau setiap kelompok untuk mencari tahu pengertian dari macam-macam gaya ini masing-masing 1 kelompok. Kemudian kalian berikan contohnya atau penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Paham? Baik, Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan. Baik anak-anak, ada yang tidak mengerti? Baik, kelompok 1 bagaimana? Ada merasa kesulitan? Kelompok 2? Oke, baik. Kelompok 3 bagaimana? Iya, Indri? Baik, contoh gaya otot itu bisa kamu temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada di dalam buku paket ataupun LKS yang sudah Ibu berikan. Ayo dibaca yuk. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Baik. Oke, Ibu akan membagikan LKPD dulu ya. Ini satu siswa dapat 1 ya. Nah, jika sudah ada yang belum dapat LKPD-nya, oke, sudah semua. Nah, selanjutnya silahkan amati gambar fenomena gaya dan gerak yang ada pada LKPD tersebut. Kemudian tuliskan
hasil identifikasi kalian pada LKPD yang sudah Ibu bagi tadi. Oke. Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, kalau sudah, silahkan kumpulkan kepada satu anggota kelompok dan perwakilannya mengumpulkan ke meja Ibu. Oke, baik. Silahkan dikumpulkan ya, kalau sudah Ibu tunggu. Oke, selanjutnya kita akan mengulas kembali materi yang kita pelajari hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar materi tentang keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Sekarang Bapak mau tanya, nah, candi apa yang ada di Yogyakarta? Oke, tepat sekali jawaban dari Tono. Nah, ada lagi jawaban yang lain? Oke, bagus sekali jawaban dari Dayu. Nah, lalu apa cerita rakyat yang terkenal tentang Candi Prambanan? Oke, benar sekali jawaban dari Andi. Oke, apa ada jawaban yang lain? Baik, benar sekali jawaban dari Edo. Nah, jadi Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Candi Prambanan ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Pembangunan candi ini dilakukan pada masa Kerajaan Mataram kuno pada 850 Masehi saat pemerintahan masa kepemimpinan Raja Rakai Pikatan. Salah satu cerita rakyat yang terkenal tentang Candi Prambanan ini adalah kisah Roro Jonggrang dan Mendung Bondowoso. Menurut legenda, konon Candi Prambanan ini dibangun dalam waktu 1 malam. Nah, kemudian kita tadi ada pula membahas materi tentang gaya dan gerak. Nah, dari pembelajaran tadi, sekarang Bapak mau tanya lagi, apa arti gaya menurut kalian? Oke, tepat sekali jawaban dari Dayu. Apa ada lagi? Nah, bagus sekali jawaban dari Andi. Kemudian, dan apa arti gerak menurut kalian? Oke, tepat sekali jawaban dari Rara. Ada lagi? Nah, bagus sekali jawaban dari Amir. Nah, jadi pada intinya, gaya dapat diartikan sebagai dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas atau tidak terikat. Gaya juga dapat diartikan sebagai besaran yang memiliki besar dan arah tertentu. Sedangkan gerak adalah benda yang posisinya berpindah dari tempatnya berada yang disebabkan oleh gaya. Oke, baiklah anak-anak, selanjutnya itu siapa yang mau menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Ya, Dina, silakan simpulkan pelajaran yang kamu dapat tentang pelajaran hari ini dari awal sampai akhir ya. Iya, bagus sekali kesimpulan dari Dina. Apakah ada yang mau menyimpulkan lagi? Cukup ya. Ya, baiklah anak-anak. Nah, kita tadi kan sudah mempelajari beberapa pelajaran nih. Nah, Ibu tuh sangat berterima kasih karena kalian itu sudah mengikuti pelajaran dengan disiplin, tidak ribut gitu ya, sampai akhir itu kalian mengikuti pelajaran dengan baik gitu ya. Nah, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini tadi itu bisa bermanfaat bagi kita dan masa depan kita nantinya, amin ya. Nah, kalau ada hal yang mau ditanyakan dipersilahkan ya. Apakah anak-anak ada yang belum paham? Nah, silahkan ditanyakan saja. Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, alhamdulillah, berarti semuanya paham semua ya. Nah, seperti biasa kita sudah di akhir pelajaran. Nah, kita sebelum itu biasanya kita menyanyikan lagu daerah ya. Nah, yang hari ini kita itu akan bernyanyi dengan lagu daerah yang berjudul Ampar-Ampar Pisang ya, yang dipimpin oleh siapa mau memimpin? Ya, silakan Disa memimpin. Oke. 1, 2, 3, ampar-ampar pisang. Oke. Nah, kita sudah menyimpulkan pelajaran, sudah menyanyikan lagu daerah. Nah, selanjutnya
akan lebih baiknya kita mengakhiri pembelajaran dengan berdoa, karena kita memulai pelajaran dengan berdoa juga. Nah, yang selanjutnya itu akan dipimpin oleh Lana ya. Oke, yuk. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa mulai ya. Amin. Terima kasih Lana. Baiklah anak-anak, silakan pulang dengan tertib, hati-hati di jalan. Nah, Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.